Presiden Joko Widodo meninjau langsung Indo Defense 2022 Expo and Forum yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada hari Rabu 2 November 2022. Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai ajang promosi bagi produk peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Selain promosi, Presiden juga menilai pameran tersebut penting untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Menurut Presiden, industri pertahanan dalam negeri perlu ikut serta menyikapi perkembangan global yang terjadi saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi perkembangan industri pertahanan dalam negeri yang dinilai telah berjalan dengan sangat baik. Salah satunya Defense Industry Indonesia atau Defense ID yang menargetkan masuk ke dalam 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Presiden pun berharap Indo Defense 2022 Expo and Forum ini dapat mencatat target kerjasama yang sebanyak-banyaknya dalam rangka peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam laporannya menyebut bahwa Indo Defense 2022 Expo and Forum diikuti oleh 905 perusahaan yang terdiri dari 158 perusahaan dalam negeri dan 747 perusahaan luar negeri dari 59 negara. Prabowo juga menyebut Indo Defense 2022 Expo and Forum mengangkat tema Peace, Prosperity, Strong Defense, yaitu perdamaian, kesejahteraan, dan pertahanan kuat. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pagi hari ini saya baru saja meninjau Indo Defense 2022 bersama Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Ini saya melihat bagus untuk promosi juga utamanya produk peralatan pertahanan dan keamanan, dan juga yang paling penting adalah tadi saya sampaikan ke Pak Menhan, pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis, serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama Defense ID bahwa mereka mentargetkan untuk segera bisa masuk ke 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Tentu saja dengan produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin. Saya rasa itu. Terima kasih. Penandatanganan kontrak itu 6.000 motor listrik, nanti rencananya digunakan untuk apa ya Pak? Untuk 3 angkatan, untuk semua kebutuhan kita. Pak, sejauh ini Pak, kontribusi industri pertahanan nasional ini terhadap alfa TNI itu sebenarnya sudah berapa persen Pak? Ya masih belum sesuai target kita, tapi kita patuh terus. Presiden Jokowi sudah gariskan kita harus utamakan produksi dalam negeri sebanyak mungkin, dan saya kira dalam kontrak yang sekarang ini bisa dikatakan minimal 50% dalam negeri. Pak, Indonesia siap-siap mana Pak kalau nuklir Korea Utara ditembakkan Pak? Ya kita berharap tentunya tidak terjadi, ya kita sedang mengadakan langkah-langkah semuanya untuk waspada. Langkah-langkahnya Pak, kata Dubes Jepang bisa sampai Kalimantan Pak? Ya, tadi kan Anda perhatikan nggak? Kita umumkan tadi kita akan bangun 2
27. Untuk kita sebetulnya totalnya nanti 27 rumah sakit. 27 ya? Betul Pak. 27 rumah sakit. Kita tambahkan dari waktu kemarin pandemi, dari WHO mengatakan Indonesia kekurangan 12.000 tempat tidur ya sebagai bangsa, yang sebenarnya kan tidak terlalu jelek ya, banyak negara jauh lebih dari kita. Tapi dengan kita bangun 27 rumah sakit ini, kira-kira kita akan penuhi hampir setengahnya lah, 5.000 tempat tidur, 6.000 tempat tidur. Jadi itu pun juga nanti kita akan